Halo sobat gaming semuanya, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan main Ginrami. Apa itu Ginrami? Ya intinya main kartu ya. Di Ginrami kita bermain kartu dua pemain ya, hanya dua pemain. Itu intinya mengumpulkan poin sampai 100. Yang duluan sampai 100 dia dapat kemenangan ya, menang. Kalau ada poinnya sampai 100 itu dia menang. Dan ini bisa jadi alternatif ya buat teman-teman yang di komputer mungkin bosan mainnya soliter mulu ya. Main soliter mulu bisa coba main Ginrami. Ada banyak di Google kalau dicari Ginrami online tuh banyak, diketik aja Ginrami, tulisannya gini ya, Ginrumi. Nah, Ginrumi online itu nanti banyak. Ya, saya pilih yang paling atas, ginrumimonline.com. Langsung aja kita main ya, main Ginrami sambil saya ajarin cara mainnya dari sambil jalan ya. Oke, nanti kalau baru awal mulai itu nih kartunya kita dibagi kartu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 10 kartu yang kita pegang, lawan juga megang 10. Nah, di sini poinnya masih 0 ya. Si Charlie ini lawan kita poinnya juga masih 0. Nah, di sini kita ada Deadwood namanya. Apa itu Deadwood? Nah, sini saya jelasin ya. Deadwood adalah poin di mana untuk biar kita bisa dapat poin lah intinya. Saya bingung jelasinnya ya. Intinya gini, di dalam Green Rami itu kita harus membuat si Deadwood ini sekecil-kecilnya gitu ya. Kalau bisa bahkan jadi 0. Kalau 0 itu nanti kita bisa mendapatkan namanya Ginrami ya. Kalau dapat Ginrami itu kita dapat poin 25 gitu. Habis dapat poin 25 ngulang lagi bagi kartu 10 lagi. Jadi beberapa kali gitu sampai ada yang dapat poin 100. Nah, gimana caranya Deadwood ini berkurang? Deadwood ini berkurang kita harus memasangkan 3 kartu. Aturannya ada dua, 3 kartu yang dia angkanya sama, misal 3 as atau 3 jack, 3 10, 3 8, atau 3 kartu yang berurutan. 3 kartu yang berurutan dan sama jenisnya ya, berarti kalau 3 wajik, misal 3 4 5 tapi semuanya wajik, atau 5 6 7 tapi semuanya skop gitu seterusnya ya. Nah, nanti jumlah dari 3 yang digabungin itu akan dikurangin dengan deadwoodnya ya. Dikurang dengan deadwoodnya, terus nanti eh, kita harus ngebuang kartu satu ya. Jadi biar misalnya ini kan belum ada yang jadi satu paket ya. Kalau kita lihat di sini ya, biar dia ada yang jadi satu set itu harus ada yang diambil satu, terus dibuang satu. Diambil satu, dibuang satu, ambil satu, buang satu sampai kita bisa ngumpulin jadi satu set gini, jadi satu set gitu yang sama ininya, sama apa, sama angkanya atau berurutan gitu ya. Deadwood. Nah, gimana cara dapat poinnya? Kita sambil jalan aja ya. By the way, Deadwood ini adalah jumlah dari ini semua. Ini semua kalau dijumlahin nanti Deadwood kita berarti ada 55. Jack, Queen, King itu poinnya sama. Poinnya sama itu 10. Langsung aja, ini si Charlie tadi udah jalan duluan ya. Kalau baru pertama jalan itu ada ngambil kartu dari sininya, dari tumpukannya. Ada angka 5 itu yang jalan duluan bisa milih mau ngambil atau pas. Kalau duluan ini si Charlie ngepas. Kalau kita ambil aja soalnya kita punya 2 kartu 5 ya. 2 kartu nomor 5 kita ambil aja. Nah, Deadwoodnya berkurang jadi 45 ya. 45 dan kita harus ngurangin 1 kartu. Nah, cara strategi saya adalah supaya deadwoodnya makin mengecil adalah keluarkan kartu yang paling besar ya. Jadi kita ngoleksi kartu yang kecil-kecil aja biar main aman gitu ya. Nih, di sini saya bakal keluarin jack. Jacknya saya buang. Tuh, jadi 35 deadwoodnya ya. Dia ngebuang queen. Nah, kartu yang dibuang sama lawan itu boleh kita ambil kalau memang ada yang cocok dengan kita. Ini karena si queen yang nggak ada yang cocok, kita ambil dari sini aja. Nah, 6. Nah, tuh dapat lagi teman-teman ya. Langsung dapat lagi. Tadi saya udah punya 62, ini 6-nya udah jadi satu lagi. Kita buang aja yang paling gede lagi 10. Deadwoodnya jadi 13. Nah,
Ini 8. Kalau teman-teman mau ngambil 8 itu bisa aja ya. Misal ambil 8 buat memperbesar peluang, terus tiganya kita buang, ini kita boleh juga. Tapi resikonya gini ya jadi gede ya. Apa deadwoodnya jadi gede buat memperbesar peluang. Tapi saya nggak mau ngambil resiko, saya mending ambil aja dari sini. Dapat 7 terus 8-nya saya buang. Tapi kadang suka nyesel juga ya karena ternyata misal dia ngebuang 8, wah kita jadi salah langkah ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya strategi main aman. 7 nggak ada yang cocok, kita ambil lagi dari sini. 3 tuh ya. Nah, di sini ada kenok teman, artinya apa? Artinya kalau misal 7 ini kita buang, deadwood kita ada di level di bawah 10 dan kita bisa ngekenok si lawan kita ini. Gitu. Nanti dikurangin dengan deadwood dia, sisanya itu yang jadi poin kita. Nah, untuk awal-awal saya kasih lihat aja main kenok ya. Ini karena tadi sih strategi saya baru beberapa langkah udah bisa ngekenok. Yang asumsi saya deadwood dia seharusnya masih besar ya. Jadi kalau dikurang sama deadwood saya selisihnya masih gede, itu bisa dapat poin yang lumayan. Kita coba ya. Nah, bener kan deadwood dia masih gede, masih 36 tuh. Dikurang deadwood kita 8, kita jadi dapat poin 28. Nah, begitu. Cara mainnya gitu terus sampai ada yang terkumpul 100 atau lebih dari 100. Artinya kalau udah dapat lebih dari 100 itu dia udah menang ya, menang satu game. Ini kita lanjut ke ronde berikutnya. Ada Jack di sini ya, dari sini. Eh, ini sekarang karena kita menang, jadi kita jalan duluan ya. Di sini ada Jack, kita ditawarin Jack. Sebenarnya untuk awal-awal bisa aja sih. Karena saya kali ini coba mau main ambil resiko sedikit, saya ambil Jacknya karena saya punya Jack satu. Mana tahu nanti ada Jack satu lagi ya, nggak apa-apa. Oh iya, harus buang satu kartu ya, harus buang satu kartu. Kita buang nomor 10 aja. Wow, ternyata nomor 10 juga, tapi nggak apa-apa. Sangat beresiko ya kalau kita tadi 10-nya dipertahanin. Dan ternyata dapat 10. Tadi kalau 10-nya dipertahanin, ini kayaknya menang. Oh enggak juga ya, karena ngambilnya dari sini. Ini saya awal-awal nggak apa-apa, saya masih main ambil resiko karena masih beberapa langkah. Hitungan saya kalau 5-6 langkah yang gede-gede belum jadi, itu udah langsung saya buang-buangin. 10 ini. Oh ya, tadi kita ambil 10 ya. Ini nanti kurang kalau kita dapat angka 9 atau dapat queen itu bisa berurutan dia. Ini kita buang aja yang 6 karena 8-nya masih berpeluang buat jadi satu set. Nah, kan kita dapat satu set lagi 8 ya. Ini tadi kita dari ini 2 3 4 nih ya. Kita buang aja tiganya ya. Tiganya kita buang aja. Ini kita main aman tapi ambil-ambil resiko dikit nggak apa-apa. 4-nya nggak ada yang cocok, kita ambil lagi. Wah, king. Langsung kita buang kingnya karena nggak ada yang cocok. 3 ya, 3. Ini langkah terakhir ya. Ah, nah ini berurutan ini. Kayaknya kita buang aja jack yang ini ya, buat memperkecil deadwoodnya. Oh, ini ada as wajik. Ini mulai dilema saya ini. Tapi nggak apa-apa, ini sudah sangat beresiko. Kita ambil aja kali ya jacknya. Apa asnya ya? Kita buang jacknya, deadwoodnya makin kecil. Nah ini, kita bisa nge-knock lagi teman-teman kan. Tapi kalau di sini aku masih takut ya nge-knock karena deadwoodku masih 11 gitu ya. Kalau misal deadwoodku pas mau knock di bawah 10 mungkin aku berani. Soalnya langkahnya udah cukup banyak. Jadi nggak apa-apa, coba kita buang aja nomor 10-nya. Oh, gede juga. Nah, ini deadwoodku 3 dan aku dapat ngedraw kartu 2. Aku berani nge-knock seharusnya. Iya, dan deadwood dia ternyata masih gede ya. Jadi, nah ini dia untungnya. Jadi kecil-kecilnya deadwood kita dikurangin dia, harus deadwood kita lebih lebih bagus makin kecil deadwood kita ya. Jadi kalau dikurang dia selisihnya masih banyak tuh. Saya dapat 33 tadi ya, dikurang deadwood saya 1 ya. Queen wajik. Apakah kita harus ambil resiko? Ambil aja ya. Di sini soalnya kita punya queen 1, kita ambil aja, kita buang yang 10-nya.
Wah, ada 9 lagi, ini godaan buat saya. 9 wajik ya, 9 wajik godaan buat saya ini. Kalau kita ambil 9 wajik, kita tinggal butuh 8 wajik jadi satu set. Atau 9-nya bisa jadi, ini godaan ini. Oke, kita nggak apa-apa. Kayaknya 6-nya bisa kita buang ya. Nggak apa-apa, 6-nya kita buang. Saya suka main resiko. Kalau angkanya udah gede, kita main resiko nggak apa-apa ya. Kita ambil resiko gini. Ini saya malah memperbesar Deadwood, tapi kalau dia ngekenok mati saya ini. Langsung dapat gede dia karena Deadwood saya besar sekali. Oke, tapi saya nggak berani ya. Saya nggak berani. Saya ambil kartu aja di sini. Waduh. Saya ambil kartu aja di sini. Saya buang kingnya deh kayaknya. Kan dia ngekenok. Baru saya bilang apa? Dia dapat hoki, dia ngekenok tuh. Dia ngekenok di awal udah bisa dapat 8, Deadwood saya 68, dia jadi dapat 60 ini. Nah, ini bahayanya main Deadwood kalau gedein Deadwood di awal-awal ya. Kalau lawan tiba-tiba bisa langsung ngumpulin ngurangin Deadwoodnya di awal sementara Deadwood kita masih gede, dia berpeluang ngekenok dapat angka gede. Sekarang jadi tipis lagi ya selisihnya. Karena selisihnya tipis, dia 60 kita 61, kita main aman aja, jangan kita ambil ya queennya, kita pass ya karena kita jalan duluan. Kita pass aja, kita main aman. Kita main aman, ini asnya kita ambil aja buat memperkecil si Deadwood. Kita buang-buangin kartu yang nilainya gede-gede. 4-nya juga kita ambil aja ini karena bisa nih kalau ada 4 satu lagi. 10-nya kita buang. Kita main aman, ini mulai bahaya ya karena dia tadi dapat keberuntungan. Nah, seperti ini godaan-godaan ini. Ya, karena saya kurang 9 atau 6 ini, tapi nggak apa-apa, 6-nya aja yang 6-nya aja kita buang. Soalnya 8 ke 6 dikit jaraknya, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Aduh, berat. Ini godaan lagi ya, berat. Saya buang aja. Kita harus memang sering-sering main insting begini nih. Karena nggak dapat lagi, kita buang aja, nggak apa-apa. Lebih baik main aman ya. Kita ambil 3-nya, kita memperkecil Deadwood. Dapat as, ya bagus sekali ya. Ini godaan ya, godaan ini karena ini bukan godaan ya, dilema ya. Ini soalnya 3 bisa sama 4 kalau ada 5 wajiknya, sementara 4 bisa 3. Ini dilema mau dibuang yang mana ya. Tapi demi keamanan saya buang aja 5 deh, biar lebih safe. Nah, oke, kita buang aja 5-nya. Masih berjalan, ini sepertinya dia belum dapat kartu bagus juga nih. Asal jangan dikenok aja nih. Saya dapat as lagi. Nah, kalau misal kita udah ada 3 as nih, udah jadi satu set, tapi dapat as lagi gimana? Bisa, justru ini keuntungan buat kita. Jadinya kita bisa apa ya? Deadwood-nya nggak nambahnya sedikitnya. Jadi Deadwood kita nggak nambah karena ngambil kartu, tapi kita jadinya bisa buang nih. Ngerti nggak sih maksudnya? Gitulah pokoknya ya. Intinya tetap bisa ditambah gitu ya. Tetap bisa ditambah jadi 4 gitu. Nah, ini Deadwood saya makin kecil pokoknya. Deadwood saya nggak nambah. Nah, ini untung. Nah, ini juga nih ya. Tadi kan saya udah 3 ya. Udah asnya 3 sama asnya lengkap ya. Terus saya tadi ada 2 nih. 2-nya saya ambil karena saya bisa karena saya bisa ngegabungin as sekop sama 3-nya jadi 1 2 3, dan yang 3-nya ini nggak keganggu gitu ya. Tetap jadi satu set. Tapi kalau misal 3 ini kalian cabut satu biar jadi berurutan dengan angka, yang satu set ini keganggu. Jadi nggak bisa ya, satu set harus begitu aja. Ini sebenarnya aku pengen ngekenok, tapi ini dilema juga soalnya langkahnya udah banyak sementara Deadwood kita udah 7. Langkahnya udah banyak, takutnya angka dia juga kecil. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja resikonya ya, daripada kalaupun dapatnya kecil seenggaknya mencegah dia supaya dapat poin gitu. Kita ambil aja. Dan ternyata Deadwood dia masih gede ya. Ini lawan komputer sih, kalau lawan orang beneran kayaknya susah. Nggak apa-apa.
14 poin lagi menuju kemenangan ya teman-teman. Dia jalan duluan, dia ngepas 7, 7, 7. Kita ambil aja karena kita punya 7. Kingnya kita buang. Karena tadi nggak ada potensi ya buat si kingnya. Kita ambil aja 5-nya. Oh, kepencet player tadi ya. Terus kita buang jacknya. Kita buang. Kita main save aja pokoknya ini. Jangan kayak tadi ya, mentang-mentang udah poinnya udah unggul jauh gegabah itu jangan. Nah, gegabah juga nggak bagus, nanti dimanfaatin lawan kalau kita gegabah ya. Nah, ini ada 7, kita ambil 7 jadi 1 set ya. Ini bisa nge-knock ini. Ini langkahnya baru sedikit, kita langsung knock aja kali ya. Langsung knock aja. Iya, bener Deadwood dia masih tapi udah lumayan dikit juga ya Deadwood dia. Untung Deadwood kita lebih sedikit. Tapi kayaknya belum menang nih karena masih kurang poinnya. Iya, kurang 2 poin lagi. Kurang 2 poin lagi ya. Gak apa-apa, ayo 2 poin lagi menuju kemenangan. Kita ambil aja jacknya. Kita buang kingnya. 9 wajib gak ada potensinya ya. Kita ambil dari sini aja. Ini dilema, agak dilema sih. Masih awal nggak apa-apa, kita buang aja yang nomor 5 ini ya. 6 atau 10 please. Oh, tidak ada. Ini udah mulai bahaya sih buatku, tapi nggak apa-apa, 3-nya kita buang dulu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, untung kita bersabar ya. Kita ambil 6-nya, Deadwood-nya 27. Nah, ini agak dilema di sini. Apakah kita harus merelakan as? Kita coba buang asnya ya, karena ini 2 ini potensi ini. Bisa menang cepet ini kita. Waduh, susah nih. Ah, nggak bisa. Aku udah nggak berani. Habis ini harus ngebuang 10-nya. Oh, 10-nya dapat 1 set. Untung kita sabar ya. Dan di sini aku yakin kita menang. Bener kan? Bonus 225. Wehehehe. Nah, itulah teman kemenangan dalam Ginrami. Jadi kalau udah 100 ya, tadi kan 98 ya. 98 terus ditambah 18 ya. Jadi totalnya 116. Ini sama dia dibonusin 225 gitu ya. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kalau mau knock Deadwood kita tuh harus lebih kecil ya supaya poinnya ke kita ya. Misalnya tadi saya nge-knock poin Deadwood saya 2, Deadwood dia 20, dikurang selisihnya 18, itu poinnya buat kita. Tapi kalau misalnya yang nge-knock saya nih ya, misal saya nge-knock katakanlah kan harus di bawah 10 ya. Katakanlah Deadwood saya itu 10 ya. Deadwood saya 10, terus pas di-knock ternyata Deadwood saya 6. Nah, Deadwood dia 6 gitu ya. Nah, ini nanti selisihnya kalau dikurangin 4 itu jadi buat dia. 4 poin jadi buat dia plus 10 gitu ya. Itu kayak penalti karena kita salah memperhitungkan Deadwood-nya gitu ya. Jadi dia selisih dari pengurangan Deadwood-nya kalau punya dia lebih kecil itu dapat poinnya buat dia plus 10. Jadi lebih rugi ya kalau misal kita knock posisi Deadwood dia lebih kecil ya. Terus bisa nggak ternyata kalau pas kita nge-knock Deadwood-nya sama? Bisa. Itu bisa terjadi juga itu. Kalau misal saya nge-knock nih Deadwood-nya 2, terus dia juga Deadwood-nya katakanlah 2 juga gitu ya. Nah, itu nanti dapat namanya undercut. Itu istilahnya namanya undercut. Yang dapat poin siapa? Lawan yang dapat poin undercut 25 sama kayak gini. Jadi rugi banget ya kalau kita nge-knock itu punya dia lebih kecil atau ternyata Deadwood-nya sama. Makanya di sini insting kita harus jalan nih sambil memperhitungkan ini udah berapa langkah ya. Kalau Deadwood kita segini, kita knock kira-kira asumsinya Deadwood dia itu udah gede apa masih kecil, apa udah kecil gitu ya. Jadi insting kita untuk memprediksi itu harus jalan juga gitu ya. Nah, itu tadi teman cara main Ginrami ya, dari aturan mainnya seperti apa. Sebenarnya cukup simple, cuma agak banyak aturannya ya. Kalau soliter atau kita main kartu biasa tuh aturannya agak begitu banyak. Tapi ya gitulah, namanya main kartu ya. Gitu. Ini
Kalau kita ngumpulin poinnya dikit-dikit, satu game itu bisa banyak rondenya. Tapi karena ini tadi saya dapatnya lumayan gede-gede ya, jadi satu gamenya bisa cepet gitu. Nah, triknya kayak tadi, biar biar satu game itu cepet kelar ya kalau kalian main Ginrami online ya. Nanti kita coba Ginrami yang lain kali ya. Untuk kali ini segini aja dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa.